Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dalam video ini. Selamat menyaksikan. Unsur-unsur bahasa Arab. Unsur yang pertama adalah mufradat. Mufradat dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai kosakata. Berarti mufradat adalah kosakata dalam bahasa Arab. Orang yang telah belajar mufradat berarti ia telah mengetahui sekumpulan kata-kata dalam bahasa Arab. Dan orang yang telah menguasai mufradat berarti ia telah mampu menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa yang ia kuasai. Ada pendapat mengatakan bahwa orang yang telah menguasai bahasa Arab, ia telah mampu menerjemahkan mufradat ke dalam makna yang sesuai pada kamus. Akan tetapi, anggapan tersebut tidaklah dibenarkan seutuhnya, karena orang yang telah belajar mufradat haruslah memiliki kompetensi untuk menentukan kata-kata yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sebenarnya, ada 3 aspek penting dalam pembelajaran mufradat. Aspek yang pertama adalah pembelajaran mufradat harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Mengapa demikian? Karena meskipun seseorang hafal dan mengetahui banyak kata-kata dalam bahasa Arab, ia tidak akan mampu menerjemahkan sebuah kalimat dengan baik, karena apabila ia tidak mempelajari konteks kalimat dengan benar. Karena konteks kalimat sangat berhubungan dan tidak dapat dilepaskan dalam pembelajaran mufradat. Contohnya pada kata daraba dalam kalimat berikut ini. Pada kalimat pertama, kata daraba berarti mendirikan, sama seperti kata aqamu. Sedangkan pada kalimat kedua, kata daraba berarti memukul. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pembelajaran mufradat tidak dapat dilepaskan dengan konteks kalimatnya. Aspek pembelajaran mufradat yang kedua adalah aspek pembelajaran mufradat sesuai dengan konteks realitas. Apabila kita melihat pada kitab nahwu dan kitab-kitab bacaan lainnya, terdapat banyak kata-kata yang sulit dipahami dan mengandung kata kiasan, khususnya kitab-kitab karya para ahli kesusastraan. Jika pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku-buku seperti itu akan sangat mengganggu dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pembelajaran mufradat haruslah disesuaikan dengan realitas sosialnya. Aspek yang ketiga adalah pembelajaran mufradat harus sesuai dengan konteks kaidahnya. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memahami kalimat tanpa mengetahui kaidah-kaidah bahasanya. Betapa banyaknya mufradat dalam kamus yang dihafalkan, tetapi bila ia tidak memahami unsur-unsur kalimat yang ada, ia tidak akan mampu memahami kalimat secara tepat, dan ia tidak tahu yang mana itu fi'il ataupun maf'ul. Nah, sebelum memulai penjelasan tentang tarkib, pasti teman-teman di sini sudah pernah belajar tarkib sebelumnya. Apakah di sini ada yang tahu apa itu tarkib? Tarkib itu artinya lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Secara umum, yang dimaksud tarkib dalam bahasa Arab adalah susunan yang ditinjau dari ilmu nahwu dan ilmu syarab. Tarkib dalam bahasa Indonesia sama dengan frase. Tarkib yang biasanya dipelajari di madrasah ibtidaiyah adalah sebuah materi tentang suatu bentuk kalimat atau struktur kata dalam bahasa Arab, yang bermaksud agar peserta didik dapat memahami informasi tersebut. Namun demikian, pembelajaran tarkib bukan hanya memahami struktur kata hingga menjadi sempurna, tetapi juga perlu untuk memperhatikan huruf akhir dalam teks bahasa Arab, karena bahasa Arab tidak sama dengan bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Arab, seseorang pasti akan
memahami tulisan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum membacanya, bukan hanya membacanya baru kemudian memahaminya. Hal ini dikarenakan tulisan bahasa Arab kebanyakan tidak memakai harapan. Sedangkan harakat pada huruf akhir ini sangat penting. Maka perlulah untuk mempelajari nahwu yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami dan membaca kitab berbahasa Arab. Manfaat yang kita rasakan ketika mempelajari tarkib adalah agar kita mampu memahami struktur jabatan kata yang benar, sehingga memudahkan kita dalam membaca atau bahkan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa yang lainnya. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa belajar yang baik adalah belajar yang memiliki tujuan, yaitu sebuah tujuan dalam mencapai keberhasilan belajar. Entah itu dari materi, bahan ajar, media, guru, ataupun dari siswanya itu sendiri. Dalam sebuah keberhasilan belajar, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Nah, begitu pula dengan belajar tarkib yang dipelajari di madrasah ibtidaiyah pasti tentunya memiliki tujuan. Di antaranya meliputi menentukan informasi umum tentang isim isyarah, kemudian menentukan informasi umum tentang isim isyarah dan isim asifah, kemudian menentukan informasi umum tentang mubtada dan khabar, dan terakhir menentukan informasi umum tentang khabar muqaddam dan khabar. Yaitu yang ingin saya presentasikan adalah bagian yang ketiga, yaitu adab. Kata al-adab sering juga dipahami dalam dunia pembelajaran bahasa Arab sebagai pembelajaran al-nus, al-balaghat, dan al-naqd. Dengan demikian, ketika seseorang menyatakan belajar adab, maka yang terlintas dalam pikirannya adalah orang tersebut belajar salah satu atau tiga-tiganya dari tiga pengertian tersebut. Yang pertama, yaitu pembelajaran adab yang dipahami sebagai pembelajaran al-nus. Maksudnya adalah pembelajaran bahasa Arab yang difokuskan pada kajian tentang kesimpulan teks-teks sastra seperti puisi, syair, dan karya sastra tulis lain pada zamannya yang saling memiliki keterkaitan. Yang kedua, yaitu pembelajaran adab yang dipahami sebagai pembelajaran bahasa Arab yang lebih difokuskan pada kajian tentang sekumpulan aturan yang perlu diperhatikan oleh sastrawan dalam proses kreatifnya untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang indah. Yang ketiga, pembelajaran adab yang dipahami sebagai pembelajaran al-naqd, maksudnya adalah pembelajaran bahasa Arab yang lebih penerapan aturan-aturan balaghat, paparan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah hasil karya sastra. Dalam pembelajaran ini merupakan bagian yang dapat ditinggalkan. Nah, komponen ini adalah suatu sistem yang berperan penting dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Artinya, komponen dalam bahasa Arab ini adalah apa saja yang harus dikuasai atau dipelajari oleh seorang pemula atau peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Maka, ada 3 komponen penting yang harus dikuasai oleh seorang pemula atau peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Apa saja komponennya? Yang pertama itu adalah huruf, yang kedua adalah kata, dan yang ketiga adalah kalimat. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang huruf. Huruf itu apa? Nah, huruf ini adalah susunan bunyi yang tidak memiliki arti. Dalam bahasa Arab, huruf ini dikenal dengan nama huruf hijaiyah. Contohnya adalah huruf alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, huruf ini dikenal dengan nama huruf abjad. Contohnya itu A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, teman-teman, mengapa huruf ini merupakan komponen penting yang harus dikuasai oleh seorang pemula atau peserta didik dalam belajar bahasa Arab? Jawabannya itu adalah
Karena dari huruf ini, peserta didik dapat merangkai kata bahasa Arab sehingga dapat dibaca dan memiliki makna. Selain itu, dari belajar huruf ini, seorang peserta didik atau seorang pemula pun juga dituntut agar dapat menguasai makharijul huruf dalam bahasa Arab tersebut, agar dalam proses keterampilan menulis, selain menyimak pembicaraan guru, siswa akan dapat menulis apa yang diucapkan guru dalam bentuk bahasa Arab tersebut. Selain itu, huruf ini juga memiliki arti, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan pada suatu makna yang hanya sempurna apabila ada kata lain setelahnya. Nah, dalam bahasa Arab, huruf ini ada dua. Apa? Yang pertama itu adalah huruf mabani. Nah, huruf mabani ini adalah huruf-huruf yang membentuk kata hingga menjadi satu kesatuan dan tidak memiliki arti jika hanya berdiri sendiri. Contohnya itu seperti kata huruf yang terdiri dari huruf ha, ro, dan fa. Jika salah satu dari huruf tersebut tidak ada, maka kata tersebut tidak akan dapat dibaca dan tidak memiliki arti. Misalnya, tidak ada huruf H, maka kata huruf tersebut tidak akan ada artinya. Dan yang kedua adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini adalah huruf yang mengandung makna dan bisa diketahui jika huruf itu digunakan bersamaan dengan adanya isim dan fi'il. Huruf ma'ani terbagi lagi menjadi dua, yaitu amil, yakni huruf yang dapat merubah harakat akhir dari suatu lafaz bahasa Arab. Dan yang kedua adalah ghairu amil, artinya itu adalah huruf yang tidak berpengaruh terhadap harakat pada akhir suatu lafaz. Ada beberapa pembagian dari huruf-huruf yang beramal. Yang pertama adalah huruf yang beramal pada isim, adalah huruf jar, huruf nawasikh, huruf nida, dan huruf istisna. Nah, yang pertama adalah huruf jar. Huruf jar ini adalah huruf yang memajrurkan isim, yang biasanya ditandai pada harakat akhir itu adalah berbaris kasrah. Huruf-hurufnya itu adalah fi, an, ala, dan min, dan lain-lain. Contohnya itu seperti minal madrasati. Yang kedua adalah huruf nawasikh. Huruf nawasikh ini adalah huruf yang menasabkan isim dan merafakkan khabar. Nah, hurufnya itu seperti inna, anna, dan lain-lain. Contohnya itu seperti inna zaidan qaimun. Yang ketiga itu adalah huruf nida. Huruf nida ini biasanya dipakai untuk memanggil seseorang. Hurufnya itu seperti huruf ya. Contohnya itu ya Fatimatu. Dan yang keempat adalah huruf istisna. Huruf istisna ini adalah huruf pengecualian. Hurufnya itu adalah la. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita tadi, yaitu masih dalam pembahasan huruf. Yang selanjutnya yaitu huruf yang beramal pada fi'il, yaitu bisa pada huruf nasab far'i, dan huruf jazam. Nah, huruf nasab itu adalah huruf yang dapat mengubah kata kerja atau fi'il menjadi nasab atau mansub. Nah, misalnya awalnya harakatnya itu dhammah menjadi berubah menjadi berharakat fathah. Nah, itu namanya nasab. Kemudian huruf jazam itu berarti huruf yang memajzumkan fi'il mudhari'. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua dari komponen bahasa Arab, yaitu kata. Nah, penyebutan kata ini ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, istilah kata itu disebut kalimah dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalimah itu adalah susunan huruf-huruf yang mempunyai makna tertentu. Misalnya masjidun, jadi artinya masjid. Nah, kemudian dalam tata bahasa Arab, kalimah atau kata itu tergolong menjadi tiga. Yang pertama yaitu kata benda atau yang biasa kita sebut dengan isim. Yang kedua yaitu kata kerja yang biasa kita sebut dengan fi'il. Yang ketiga yaitu huruf atau partikel, disebut juga dengan huruf. Nah, dari tiga golongan tersebut, misalnya kita berikan contoh nih, qara'a muslimun al-kitaba fil masjidi. Jadi artinya muslim membaca kitab atau buku di masjid. Nah, dari kata tersebut kita dapat menemukan tiga
juga kata benda. Yang mana saja nih kata bendanya? Nah, muslimun itu kata benda. Kemudian alkitabah itu juga kata benda. Dan lagi itu masjid itu juga kata benda atau isim. Nah, kemudian terdapat satu fi'il. Yang mana ya kira-kira? Iya, ya fi'ilnya yaitu qara'a yang artinya membaca, karena itu adalah kata kerja. Yang kemudian terdapat satu partikel atau satu huruf, yaitu ada huruf fi. Di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan berikutnya yaitu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah jumlah. Jumlah yaitu susunan dua kata atau lebih yang menghasilkan makna sempurna dan tidak lagi dipertanyakan maknanya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan kata yang mengandung isim, sedangkan jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang di awal katanya mengandung fi'il. Contoh dari jumlah ismiyah yaitu Muhammad yadhhabu ilal masjid. Nah, kata Muhammad itu merupakan isim. Kemudian contoh yang jumlah fi'liyah yaitu yadhhabu Muhammad ilal masjid. Diawali dengan kata yadhhabu, fi'il, berarti itu jumlah fi'liyah. Nah, biasanya di dalam pembelajaran di madrasah ibtidaiyah kalimat ini disajikan dalam bentuk dialog. Misalnya di dalam bukunya itu ada percakapan antara dua anak laki-laki dalam bentuk gambar, dan di atas gambar tersebut ada dialognya, sehingga lebih menarik untuk dipelajari anak-anak.